Wuhuu, hai! Udah lama banget nih nggak bikin konten unboxing bareng ONS. Pertama kali bikin konten unboxing ASMR itu video MacBook Air M2. Terus seharusnya beberapa bulan yang lalu ada upload unboxing Insta360, tapi karena filenya nggak ke backup alias ke format, jadinya gagal deh. Tapi kita nggak akan bahas si 360 sih, karena bintang utama di video ini adalah DJI Mini 3 Pro. Kamu langsung buka segelnya tadi ya? Lah, langsung kebuka. Iya, gara-gara kamu kenain counter. Oh iya. Kalau nggak kamu pura-pura giniin ke itunya. Gak usah. Udah kayak ini. Tuh. Mana sih? Oke, disclaimer dulu. Video ini bukan review yang pro-pro amat. Kita cuma ingin sharing hal-hal yang menurut kita ini tuh cakep gitu loh. Jadinya bikin kalian pengen beli juga. Hahaha. Tapi beneran deh, ini adalah best buying kita. Tentu aja untuk kebutuhan kontennya si ONS. Dan kenapa pilihnya Mini 3 apalagi yang Pro? Pertama, karena dia ada mode vertical shoot, jadinya cocok banget kalau buat konten Reels ataupun TikTok. Bener-bener candu banget si vertical shootingnya itu, ditambah lagi udah ada mode quick transfer, jadinya abis nge-shoot langsung simpen ke handphone, edit bentar, terus posting deh. Nah, yang kedua, karena si Pro ini ya, FPS-nya itu udah nyampe 60, sedangkan yang Mini 3 biasa itu, dia cuma 30 FPS aja. Karena menurut aku tuh lebih suka yang 60 fps, biar lebih smooth gitu. Apalagi kalau terbang kan lawannya angin ya. Udah gitu ini si drone kecil dan enteng banget. Di HP aja kalau ngambil video pakai 30 fps sama 60 fps tuh hasilnya beda, apalagi drone. Pikiranku sih gitu ya. Terus hal lainnya, sensor si Mini 3 Pro ini juga lebih banyak dibandingkan si Mini 3 biasa yang cuma ada satu sensor aja kalau aku baca-baca nih. Dan yang paling top markotop nih ya, hasil video dari si Mini 3 Pro ini udah cakep banget. Hasil videonya udah aku taruh sih di akhir video, dan memang hasil video dari Mini 3 Pro ini tanpa dipakein preset atau LUTs aja tuh udah cakep. Video yang aku upload, ada yang aku pakein LUTs, ada yang enggak. Tapi yang aku pakein LUTs itu perbedaannya tipis banget, karena aslinya tuh udah secakep itu. Jadi nanti kalian tinggal lihat aja ya di akhir video kalau hasilnya tuh emang udah cakep banget sih. Terus juga kenapa kita pilih remote-nya yang biasa, bukan yang RC ada layarnya gitu? Karena kan pasti pada mikirnya, ih bukannya lebih enakan yang ada layarnya langsung ya, jadi nggak perlu nyambungin HP lagi kan? Selain duitnya belum ada. Aku sih mikirnya mending 2 jutanya buat beli baterai aja kali ya. Karena memang harganya kan beda 2 juta ya. Ini kita beli 12 juta. Sedangkan kalau yang remote-nya ada layarnya itu 14 jutaan nih. Terus juga selain itu karena takut cepat rusak atau jatuh terus layarnya retak dan bla bla bla. Duh, bayanginnya aja udah kayak kesiksa banget. Udah gitu kalau beli remote-nya doang, yang ada layarnya itu harganya 4 jutaan. Ya, jadi ibaratnya kita mau main aman dulu nih. Ya, mungkin next sebelum liburan lagi, semoga aja kita bisa kebeli flying kit combo-nya. Isinya kayak 2 baterai tambahan dan dapat tempat chargeran baterainya. Itu berguna banget. Terus dapat tas juga bersama perintilan-perintilan lainnya. Sedangkan untuk isi box kalau kalian beli yang kayak kita original tanpa paket Ina-Ino, dapat kabel charger si drone udah pasti, ada kabel yang buat nyambungin remote ke HP, C2C ada C2 micro, terus kalau yang C2 lightning buat iPhone udah nyantel di remote-nya. Jadi kabelnya tinggal diganti sesuai dengan device kalian. Terus dapat obeng dan dapat baling-baling bambu. Tentu aja dapat buku panduan juga beserta safety guide-nya buat kalian baca-baca. Kok nggak ada stiker-stikeran ya?
Nah, ini part terenak kalau lagi unboxing itu ngelepas-lepasin plastik yang nempel. Kalau udah selesai unboxing, aku suka bercandain. Jangan dibuang nih, plastik 12 juta. Tapi asli ini drone-nya enteng banget. Kayak hidupnya Lord Cipu nggak punya beban ya. Hihi, peace. Oh ya, by the way, pas kita unboxing si drone, kita lagi staycation di apart hotel baru daerah Gatsu. Tadinya kan pengen langsung test drive, test fly, karena view-nya cakep biar sekalian ngontenin apartnya. Ternyata masih dalam zona peringatan, karena masih ada di dalam area jangkauannya Bandara Halim. Aku sih sempat baca-baca katanya masih bisa nerbangin dan batas nerbanginnya itu harus di bawah 500 meter ya. Bener nggak sih? Tapi kita tetap belum berani nerbangin sih. Akhirnya malah main ke Sudirman ngambil view jembatan Pinisi. Tipsnya kalau kalian mau main ke sana terus naik motor, nah parkirnya sebelah Tower Mayapada aja. So, itu dia. Setelah unboxing, si drone memang harus banget di-charger nih baterainya sebelum dipakai. Terus setelah udah full, kita sempat nyalain dan dia langsung minta upgrade firmware terbaru. Nah, ini nih, mode kamera vertikal horizontal atau biasa anak-anak fotografi bilang mode landscape sama portrait. Tinggal di tap doang di layar, sayangnya kalau lagi ngerekam video nggak bisa langsung tiba-tiba ganti mode, jadi harus di stop dulu videonya. Oh ya, karena kita beli drone baru nih, jadi otomatis kita juga beli tas kamera baru. Nyari tas buat kamera sampai datengin 2 store Eager, karena susah nyari yang cocok dan akhirnya jatuh hati sama yang ini. Lumayan banget sih buat kita pakai kalau lagi staycation buat nge-review hotel, jadi bisa masukin kamera dan drone juga, sama remote-nya juga dalam satu tas. Udah gitu ada rain cover-nya juga, jadi aman kalau lagi naik motor atau tiba-tiba hujan dadakan di jalan ya kan. Kalau kalian mau tas ini juga, kurang tahu nih masih ada atau enggak. Ini aja satu-satunya barang di antara 2 store yang kita udah datengin. Karena setahu aku barang-barang Eager itu limited ya, tapi tas kameranya banyak pilihannya kok. Bukan sponsor nih, tapi we love Eager. Hihi. Bisa kali. Thank you. Sebenarnya tuh tasnya bisa buat 3 bagian, cuma aku pakainya 2 bagian aja, 1 drone, 1 kamera kita. Kelihatannya kayak maksa ya si remote-nya, tapi jujur nggak ada masalah, nggak ketekan juga alias aman. So, intinya adalah buat kalian yang lagi pengen nyoba hobi baru, apalagi yang suka jalan-jalan ya kan, atau yang lagi pengen upgrade drone, nggak perlu mikir 2 kali buat beli si Mini 3 Pro. Udah deh, cus langsung beli, nanti kita main bareng, hihi. Karena sesuai dengan tagline-nya dia, Fly Mini Create Big, anjay. Terima kasih banyak udah ditonton videonya sampai habis.
Belum habis deng, masih ada video hasil Mini 3 Pro kita di Jembatan Pinisi Sudirman. By the way, jangan lupa di like videonya. Next kita review atau unboxing apa lagi ya? Atau next kita nerbangin drone di mana lagi nih?